Sekarang kita akan lanjutkan tentang dosa yang tetap mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi ayanqusa min auzarih." Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayanqusa min auzarihim syai'un. Barang siapa yang mempelopori, memberikan contoh dalam keburukan, maka bagi dia dosa dan dosa siapapun yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya. Di redaksi hadis lain, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini kerugian, kesengsaraan orang-orang yang memberikan contoh dalam masalah keburukan. Tidak harus mengajak, dia melakukan kemaksiatan terang-terangan sehingga kemudian orang-orang mengikutinya. Wala'iyadzubillah, dia akan mendapatkan aliran dosa walaupun dia sudah meninggal. Wala'iyadzubillah. Banyak contohnya, mungkin contohnya ada mungkin konveksi, atau desainer lah ya. Dia membuat pakaian untuk pakaian wanita itu bupati, buka paha tinggi-tinggi maksudnya, di atas paha. Ternyata banyak wanita muslimah yang memakai tanpa dia sadari. Setiap yang dia desain dan dipakai oleh orang tadi, dipakai oleh orang tadi, maka setiap itu pula dia mendapatkan dosa. Bagaimana tidak, wala'iyadzubillah, itu kan rugi sekali. Lu Ustaz, niatnya kan biar dipakai ibu-ibu dalam rumah. Enggak masuk lagi. Kecuali kalau kemudian nyun sewu pakaian dalam, itu jelas sekali. Kalau itu tidak masalah, itu jelas akan dipakai di dalam, nggak mungkin kemudian pakai. Kalau kemudian bentuknya rok mini itu kan jelas untuk fashion toh, dan akan dibawa orang untuk keluar rumah. Wala'iyadzubillah. Lalu bagaimana cara tobatnya saat sedangkan itu sudah tersebar luas? Cara tobatnya kalau jenengan buat konveksi itu jahitnya sampai katakan 100, maka cara tobatnya jenengan harus membuat pakaian muslimah 100. Jadi yang buruk diikuti dengan kebaikan. Itu cara tobatnya. Begitu pula orang-orang yang kemudian memberikan contoh dalam masalah contoh. Dia punya teman polos. Karena ada orang-orang yang polos kan ada. Tidak tahu minuman keras. Bareng gitu ada temannya yang bukan polos. Sudah terkena pergaulan bebas. Tahu ngombe rak? Tahu ngombe rak? Rak tahu. Coba ngombe lah. Cegukan yang pertama itu pahit rasanya, tapi setelah kedua, ketiga, keempat nikmat. Akhirnya teman yang polos itu mulai minum lah. Maka kemudian ketika dia meninggal dan teman yang dia ajari itu ternyata masih minuman keras, setiap temannya minuman keras, dia akan mendapatkan transferan dosa. Wala'iyadzubillah. Dan banyak contoh yang lain. Ada teman pula yang polos, kemudian ada temannya yang nakal tadi. Pernah lihat video porno rak? Tak deloi loh. Kemudian temannya itu ketagihan gara-gara dia yang menontonkan. Maka semenjak itu pula dia akan terus mendapatkan aliran dosa. Wala'iyadzubillah. Maka kita kalau kemudian punya maksiat, tutupi serapat-rapatnya, nggak perlu ceritakan orang lain. Karena ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat. Napa niku? Orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Atau kalau enggak terang-terangan melakukan dosa, dia melakukan dosa, enggak ada orang yang tahu, tapi di pagi harinya dia cerita kepada orang lain. Nduk bengi lho, aku entek 2 botol. Contoh. Itu temannya, itu termasuk mujahirin, orang-orang yang menampakkan dosa. Sudah cukup. Kalau kita melakukan dosa, tutupi serapat-rapatnya. Jangan ceritakan orang lain. Cukup Allah yang tahu, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Karena gini, termasuk madorot kalau kemudian kita menceritakan dosa kepada teman-teman kita itu akan meniru. Kalau bukan meniru, mereka akan meremehkan dosa. Oh, koncoku yang nglakoni. Nek ngono aku nglakoni yo ra apa-apa, kancane akeh kok. Ngoten. Jangan sampai, sudah tutupi mawon, banyak madorotnya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tutupi kemudian terus-menerus melakukan, tidak.
tetapi tutupi dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi pelopor kebaikan, bukan sebaliknya, pelopor keburukan. Atau mungkin kita seneng nonton film gitu, katakan film Korea gitu. Dan setiap episode kita selalu download, ikuti terus, ada baru ambil terus menerus. Wala'iyadzubillah, walaupun kita senang, sudah cukup untuk kamu saja, jangan kamu sebarkan, ngoten loh. Lah cuman film Korea iya, tapi kan ada buka-bukaan, paling enggak buka rambut, paling enggak kelihatan paha, paling enggak kelihatan aurat yang lain. Maka setiap orang yang kita beri film dari kita, yang kita download, kita berikan orang lain, setiap itu pula kita akan mendapatkan aliran dosa dari orang yang kita beri film tadi. Terus pripun tatung sendiri, sudah, kalau seneng ya sudah, jenengan istighfar banyak-banyak, tonton, nikmati sendiri, enggak usah sebar. Lempun kadung berarti gantinya jenengan harus menyebar video kebaikan, ceramah, tausiah atau yang lain. Itu untuk cara tobatnya. Barakallahu fikum. Mempelopori dalam keburukan. Selanjutnya yang bisa mengalirkan dosa adalah orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Sebelum ke sini, kami berikan contoh yang tadi ya. Bahkan ada hadis tentang orang yang pertama kali memberikan contoh dalam masalah pembunuhan. Itu siapa pertama kali di muka bumi ini yang membunuh? Qabil. Lah disebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah tertumpah darah karena kezaliman, kecuali setiap itu pula anak Adam yang pertama membunuh akan mendapatkan dosa. Ngeri enggak? Jadi Qabil itu sampai hari kiamat, kalau ada orang-orang yang membunuh tanpa hak secara zalim, maka Qabil mendapatkan dosa. Sampai begitu kan. Maka wala'iyadzubillah, hati-hati sekali kita memberikan contoh dalam masalah keburukan. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya itu mengajak orang dalam kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila dholalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm mithlu athimin man tabi'ahu, maka bagi dia dosa orang yang mengikutinya. Layan kusu dzalika min athimihim syai'an, tidak berkurang sedikit pun dari orang yang mengikutinya dalam kesesatan tadi. Contoh ada perbuatan yang jadi biasa setiap tahun itu kan ada adat yang wala'iyadzubillah motong kepala kerbau kemudian dibuang ke laut. Maka siapapun yang memberikan contoh pertama kali, maka setiap itu sampai itu terus dilakukan, maka dia akan tetap mendapatkan dosa. Atau contoh yang lain, mungkin memberikan contoh kesesatan yang lain apa? Banyak. Atau membuat agama baru, atau membuat kelompok sesat baru. Maka orang yang membuatnya, mencetuskannya, dia akan mendapatkan dosa terus-menerus. Atau kebiasaan buruk di masyarakat yang kurang, kalau orang mau nikah, melewati tempat tertentu harus buang ayam, contoh. Maka orang yang mengawali itu, dia akan tetap mendapatkan dosa. Setiap orang yang membuang ayam di situ, dia akan mendapatkan dosa. Niat sedekah ngapusi, niat sedekah kok dibuat, niat sedekah jenengan sembelih bagian masyarakat, tonggo-tonggo lah ngoten sih. Niat sedekah dibuat. Kan ngoten, enggak masuk, Bang. Ya, siapapun yang kemudian mengawali itu, memberikan contoh dalam masalah itu, setiap orang yang mengikutinya dia dapat dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Agar mereka menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Sungguh sangat buruk sekali dosa yang mereka lakukan, apa yang kemudian mereka lakukan. Wala'idzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang ketika setelah meninggal amal-amal kebaikan kita tidak putus, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari amalan buruk yang ketika kita meninggal dunia dosa-dosanya tetap mengalir.
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian kami sebagai pemutus dari setiap kebaikan, bukan kemudian ketika kita telah tiada ternyata dosa-dosa terus mengalir. Ngoten, barakallahu fikum. Tentu masih banyak yang terlewat nggih. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau ingin dilanjutkan, nanti kita lanjutkan ba'da sholat isya. Pripun Mas Anas, monggo nanti disampaikan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.